pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semua semangat untuk ibadah kita hari ini. Anak-anakku sekalian, kami bersyukur sekali kalau anak-anak boleh mengikuti kegiatan ibadah dengan sukacita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah secara virtual ini dengan baik. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu boleh mengikuti ibadah di sekolah minggu walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, beracaralah dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anakku sekalian, kita akan memulai membaca Alkitab kita. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, bagus. Mari sebelum kita memulai membaca Alkitab, kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan melalui Alkitab yang sudah kami pegang saat ini. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menerangi kami, agar kami mengerti bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku sekalian, bacaan kita terambil dari Yosua pasal yang kedua ayat 1-24 yang tadi telah kita baca. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah membantu seseorang yang mengalami kesulitan? Pernah tidak? Ya, Ibu yakin pasti kalian anak-anak yang baik yang selalu menolong orang yang kesulitan. Contohnya apa? Misalnya ada teman kita yang membutuhkan bantuan, misalnya, tolong dong aku pinjam HP-nya sebentar aja, aku mau telepon mama aku. Nah, kira-kira dipinjamkan tidak? Ya, dipinjamkan ya. Nah, misalnya ada lagi orang yang membutuhkan bantuan. Tok 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 tok, misalnya depan rumah. Pintu rumah kalian diketok tok 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 tok. Bu, minta tolong. Misalnya ada seorang yang minta tolong kepada orang tua kalian. Lalu ibu kamu keluar, lalu bertanya, ada apa? Bu, minta tolong, kami membutuhkan kendaraan. Kebetulan anak kami sakit, kami mau membawanya ke rumah sakit. Nah, kira-kira ditolong tidak? Ya, ditolong ya, karena memang itu adalah bentuk kasih kita kepada sesama manusia. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ibu mau menceritakan kisah seorang perempuan bernama siapa tadi? Sudah baca ya di Alkitab? Bernama siapa? Rahab. Ya, bernama Rahab. Rahab adalah seorang perempuan yang sebetulnya dia orang Kanaan. Dia itu sebetulnya orang Kanaan, tetapi dia tinggal di kota Yeriko. Ya, jadi Rahab ini seorang Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Sebetulnya Rahab ini termasuk perempuan yang kurang baik, tidak baik ya, karena dia termasuk perempuan yang di mata masyarakat dia suka perlakuannya itu tidak seperti perempuan-perempuan lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, Rahab ini memiliki rumah
persis di pinggir kota Yeriko. Jadi di perbatasan, rumahnya itu di perbatasan. Nah, suatu kali Rahab kedatangan tamu, anak-anak. Siapa tamunya? Ada 2 orang, yaitu orang Israel. Nah, orang Israel ini sedang pergi ke kota Yeriko. Ya, sedang pergi ke kota Yeriko. Nah, kedua orang Israel ini menginap di rumah Rahab. Karena Rahab memiliki penginapan. Jadi Rahab ini memiliki penginapan di kota Yeriko. Persis tepatnya di perbatasan kota Yeriko. Nah, kedua orang ini akhirnya diterima oleh Rahab untuk menginap di rumahnya, ya, di penginapannya. Kemudian dia mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah penginapan tersebut. Nah, tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata tentara-tentara Yeriko mengetahui keberadaan orang Israel. Jadi orang Israel dan orang Yeriko ini bermusuhan begitu. Nah, orang-orang ini, mereka bisik-bisik, mereka prajurit-prajurit ini mengetahui, oh, masa ada orang Israel datang ke Yeriko, katanya ada di rumah itu Rahab, di rumah perempuan Rahab itu. Ayo kita segera ke sana, kita harus menyelidikinya. Ada apa mereka datang ke sini? Begitu adik-adik. Nah, ternyata apa yang terjadi? Rahab itu mendengar kalau prajurit-prajurit Yeriko itu tahu kalau orang Israel ada di rumahnya. Oleh karena itu, dia memiliki ide yang cemerlang. Dia bilang apa? Hai, orang Israel, ternyata prajurit-prajurit Yeriko ini kalau kalian ada di rumah saya. Ayo, kita sembunyi saja. Kita sembunyi di atap rumah saya. Kebetulan di atap itu kan kosong. Nanti saya tutup dengan jerami-jerami. Ayo semuanya naik ke atas. Begitu adik-adik. Nah, oleh karena itu, kedua orang Israel ini menurut. Dia mau naik ke atas. Akhirnya mereka naik ke atas rumah Rahab. Ya, saat itu bentuk rumah tidak seperti rumah kita. Rumah itu datar di atasnya. Jadi tidak kayak runcing begitu ya, datar. Lalu mereka naik dan ditutupi oleh jerami-jerami sehingga tidak terlihat. Nah, kemudian beberapa saat kemudian tentara Yeriko datang lagi adik-adik ke rumah itu. Datang. Tok tok tok. Tok 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 tok. Ibu Rahab, apakah benar ada prajurit, ada orang Israel datang ke tempat ibu untuk menginap? Ibu Rahab bilang, silakan diperiksa saja, katanya begitu. Akhirnya apa adik-adik? Kemudian tentara-tentara Yeriko ini memeriksa seluruh isi rumah Rahab dan mereka tidak naik ke atas. Dan kedua orang Israel ini tidak diketemukan. Ya, akhirnya apa? Selamat tidak kira-kira? Selamat ya, selamat. Jadi orang-orang Israel ini diselamatkan oleh ide dari siapa tadi? Rahab. Jadi mereka mau menolong. Kenapa sih kok mau menolong? Ternyata adik-adik, Rahab ini pernah mendengar bahwa orang-orang Israel itu mempunyai Tuhan yang sangat baik. Ya, mereka ingin Rahab ini ingin sekali seperti orang-orang Israel karena memiliki Tuhan yang baik. Lalu orang-orang Israel juga suka taat kepada Tuhan, sehingga mendengar berita-berita itu Rahab jadi ingin menolong orang-orang Israel yang kebetulan menginap di rumahnya. Seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah cerita hari ini. Apa yang bisa kita petik dari cerita hari ini? Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita diajarkan untuk bisa menolong, ya, menolong sesama kita dalam kondisi apapun, ya, seperti itu. Kemudian kita juga diajarkan bahwa kita meniru bahwa walaupun Rahab itu dikenal sebagai perempuan yang tidak baik, tapi dia memiliki hati yang baik untuk menolong. Dia tidak pandang bulu juga untuk menolong, seperti itu. Nah, adik-adik juga berarti sudah bisa menolong dari pelajaran hari ini. Menolong itu tidak selalu harus
melakukan sesuatu yang langsung, misalnya menolong mama menyapu rumah, menolong papa misalnya membuka gerbang saat papa pulang, atau membuatkan air minum untuk papa dan mama, itu juga bisa disebut dengan menolong. Kemudian menolong juga dalam bentuk lain, misalnya adik-adik kan mendengar ya, anak-anakku sekalian sekarang mendengar bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terpapar virus corona ya. Nah, adik-adik boleh berdoa. Berdoa itu juga salah satu bentuk pertolongan. Jadi adik-adik berdoa, mendoakan supaya mereka cepat sembuh, supaya mereka bisa sehat kembali. Ya, adik-adik berdoa juga buat tim medis yang menangani mereka. Adik-adik boleh berdoa juga untuk para ilmuwan yang sedang mencari obat untuk pengobatan virus ini. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk pertolongan, bantuan yang boleh kita lakukan. Ya, ide-ide cemerlang adik-adik juga harus diterapkan seperti Rahab. Rahab mempunyai ide yang baik, lalu dilakukan, akhirnya kedua orang Israel ini boleh tertolong. Nah, demikianlah cerita kita hari ini, adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu, mau menolong sesama, dan firman ini tidak berlalu begitu saja. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah minggu hari ini. Kami bersyukur boleh mendengar cerita dari Rahab yang boleh menolong sesama. Kami ingin belajar seperti Rahab bisa menolong sesama kami dengan apa yang kami bisa lakukan. Tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian adik-adik, kita sudah berjumpa pada ibadah kita hari ini. Kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak Tuhan